Kasus Dr. Ica yang ditemukan meninggal mengakhiri hidup karena diduga depresi akibat intimidasi terus diproses polisi. Meski begitu, nyaris 2 pekan usai Dr. Ica meninggal, polisi belum juga menetapkan tersangka. Merespons kasus ini, warga Kota Kupang pun angkat bicara. Warga Kota Kupang berharap Dr. Ica mendapatkan keadilan dan pelaku intimidasi diproses hukum. Untuk kasusnya Dr. Ica, menurut saya sebagai masyarakat awam, penegak hukum harus super ekstra bekerja maksimal untuk memastikan para pelaku itu segera ditindak. Khawatirnya semakin lama dibiarkan, berita-berita lain menutupinya. Apalagi kan sekarang sesuatu yang viral itu bisa membuat yang utama tadi hilang, Pak. Sebagai warga Kota Kupang, polisi segera menindaklanjuti permasalahan ini dan terduga pelaku segera diproses sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga tidak terjadi lagi kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun non-verbal, di lingkungan masyarakat, terkhususnya bagi perempuan dan tenaga kesehatan. Sejauh ini polisi terus melakukan proses hukum usai keluarga Dr. Ica secara resmi melaporkan 4 orang yang diduga melakukan intimidasi. Mereka adalah 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dan seorang istri salah satu dari mereka. Sabtu 4 Juli, polisi memeriksa 2 terlapor, yakni anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, masing-masing Teresius Lazakar dan Robert Tubani. Usai diperiksa, kedua terlapor enggan berkomentar banyak. Sementara itu, pengacara terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi yang dilakukan kliennya. Terlapor menduga Dr. Ica mengalami tekanan bukan karena kliennya, tetapi karena dipengaruhi faktor lain. Dan secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan, ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni, itu tentu masih harus membutuhkan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh. Meski terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi, sebaliknya Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, yang telah diperiksa selama 2 jam sebagai saksi mengaku dirinya mendapatkan pengakuan intimidasi secara langsung oleh Dr. Ica sebelum ditemukan meninggal. Karena sebelum meninggal, pada tanggal 17 Juni 2026, saya selaku Ketua DPRD mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni yang waktu itu masih dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Manado. Apa-apa saja yang disampaikan oleh Dr. Ica kepada saya, itu yang saya sampaikan juga kepada penyidik di Polres TTU. Sementara itu, ahli hukum pidana sekaligus akademisi di Kota Kupang, Mikael VK, mengungkapkan sulit dipungkiri faktor intimidasi tidak menjadi sebab akibat kematian Dr. Ica. Mikael VK mengungkapkan intimidasi adalah perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 530 KUHP yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Sebelum Dr. Ica meninggal, ini kan juga sempat melaporkan ke Badan Kehormatan Dewan. Artinya bahwa ini kausalitas langsung. Yang kedua, bahwa ada tulisan tangan Dr. Ica. Memang ini kemudian harus dibuktikan lagi bahwa apakah benar tulisan itu tulisan asli Dr. Ica. Tapi ini memberi petunjuk yang sangat kuat bahwa kematian Dr. Ica akibat daripada pengancaman dilakukan oleh oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ini. Polres Timur Tengah Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus Dr. Ica. Sejauh ini polisi telah memeriksa 11 saksi termasuk Ketua DPRD Timur Tengah Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.